Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, sebahagia kita melihat progres yang sangat baik yang dilakukan oleh beberapa pemain Barcelona, improvisasi yang sangat luar biasa, dan sebahagia kita melihat Barcelona mengucapkan Assalamualaikum quarter final. Nah, itu dia. Hari ini gue akan bahas seperti janji gue pada video sebelumnya. Ini gue akan lebih detail lagi, lebih deep lagi mengenai data-data atau mengenai beberapa pemain yang menampilkan perkembangan yang sangat luar biasa menurut gue. Karena menurut gue ada Barcelona, selain memang Barcelonanya berkembang, memang Barcelonanya upgrade, memang Barcelonanya mau balik ke era prime gitu. Tapi ada faktor-faktor dari beberapa pemain yang gara-gara ini orang nih Barcelona jadi harusnya lebih tajam lagi, lebih solid lagi. Nah, siapa-siapa aja pemainnya nanti gue akan bacain. Sebelumnya gue mau ngucapin salam-salam dulu buat kalian semua yang lagi nonton video Pakar Bola, Karbol Mania, dari Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada. Silakan di absen-absen ya, buat teman-teman yang lagi sakit, yang ada penyakitnya, yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum sukses, segera diberikan kesuksesan. Oke, absen-absen udah. Nah, ini kali ini teman-teman, gue mau bahas siapa-siapa aja pemain yang improve, siapa-siapa aja pemain yang progresnya nih sangat terlihat gitu, sangat warnanya keren banget untuk dibahas gitu, dan siapa aja masih biasa-biasa aja atau bahkan justru tidak terlihat di Barcelona yang sekarang gitu. Dan kalian juga boleh kalau nggak setuju sama aku juga nggak apa-apa, atau kalian punya pendapat lain boleh silakan di komen. Dan terakhir, nanti kalau gue bisa, ini waktunya keburu, gue akan bahas dan bacain komen-komen di episode sebelumnya. Oke? Langsung aja, ini masih pasca kemenangan dan pasca kelolosan Barcelona ke 8 besar Liga Champions yang menunggu lawan. Gue nggak tahu nih, gue upload sekarang aja lah ya, menunggu lawan antara Dortmund dan Lille. Nanti kita ulas lagi lawan kita seperti apa. Dan sedikit nanti juga gue bahas, gue lebih deg-degan justru ketemu Paris Saint-Germain ya, daripada berhadapan dengan Madrid kalau Barcelona di final. Ini kan berbicara kalau ya, karena gue ngerasa aura bisa punya keajaiban nih di Madrid dan Paris. Harusnya ya secara drama memang Barcelona, secara emosional Barcelona, tapi aura luck yang bisa jauh gitu mengantarkan sampai juara ada di bagian kiri. Bukan gue pesimis guys, tapi ya itulah yang gue rasain, yang mungkin bisa gue share. Nanti gue jelasin juga kenapa gue bisa berpikir seperti itu. Oke, langsung aja. Dari beberapa pemain, ada memang beberapa pemain yang sangat menonjol. Nah, namanya gue sebutin langsung aja ya. Namanya yang menjadi, yang bikin Barcelona nih kayak, oh ini klub mewah lagi, oh ini klub bagus gitu kan, ini klub patut diperhitungkan ya di dunia. Yang pasti sudah ada Lamine Yamal ya, bocah berusia baru 17 tahun. Fabrizio Romano sampai bikin caption, ingat dia 17 tahun, ingat dia 17 tahun, ingat dia 17 tahun. Udah seperti bukan manusia cara bermainnya, berkelasnya ya. Ini ada Lamine Yamal. Selanjutnya yang sangat berkembang pesat, mau dijual, tapi dia nggak mau keluar dari Barcelona karena dia ngerasa impian dia adalah bermain untuk Barcelona sedari kecil. Yaitu ada Raphinha ya, ada Raphinha yang progresnya itu sangat terlihat cukup signifikan gitu, perkembangannya meroket menurut gua. Nah, selanjutnya ada siapa lagi? Yang jelas ada Pau Cubarsí. Ya, Cubarsí ini baru 18 tahun, ulang tahun itu tahun kemarin dia 18 tahun, tapi cara bermainnya udah seperti back-back veteran, seperti back-back yang kayak udah pernah ngantongin Pele, yang pernah ngantongin Maldini, kayak ngantongin Maradona, kayak ngantongin orang-orang yang berkelas gitu. Ada di Cubarsí. Selanjutnya nih guys, gua baru mengetok palu buat pemikiran gua bahwa pemain ini sangat berprogres, sangat berkembang, dan mau belajar. Kali ini lu pasti setuju sama gue.
Alejandro Balde. Alejandro Balde ya, dari bisa lari doang ya sampai bisa lewatin 1-2 orang. Kadang-kadang lewatinnya bukan 1-2 orang, 4 orang dilewatin sama dia. Dan secara transisi Balde juga cukup oke. Secara fisik ya, endurance-nya nih kuat gitu. Naik turunnya oke, sehingga membantu Rapinya bisa lebih bebas. Bukan cuma Rapinya, membantu siapapun yang ada di wing sayap sebelah kiri Barcelona bisa lebih leluasa gitu. Mainnya bisa lebih fleksibel karena rajinnya naik turun Balde. Itu Balde. Dan gue mungkin ini yang terakhir ya, yang terakhir menurut gue oke ya. Kalian boleh setuju boleh enggak, tapi ini pasti lu setuju, pasti setuju. Dari awal nih orang gue bilang ini pemain istimewa, tapi kenapa 20 menit muntah gitu. Sampai gue di head sama fans Barcelona yang gue nggak tahu ngefans dari tahun berapa gitu. Gue udah bilang kayak, ini orang pemain istimewa, gue tahu kelasnya, levelnya di mana, dia kualitasnya seperti apa. Cuma sayang banget ini kalau nggak kebentur fisik, ini orang nggak jadi apa-apa, ya. Dan akhirnya sampai rejeki nomplok, Hansi Flick datang, ya bawa nutrisi-nutrisi yang selama ini dia kaji buat tim sebelumnya, bawa pelatih-pelatih fisik yang bisa gembleng pemain Barcelona. Dan akhirnya apa? Keinginan gue tercapai, yaitu apa? Gue ngelihat sesosok Pedri Gonzalez memiliki fisik yang sangat luar biasa. Jadilah campuran Xavi, Iniesta, Busquets ada di dalam diri Xavi. Ada di dalam diri Pedri. Ya. Gue ngerasa gini. Kalau Xavi, Iniesta, Busquets itu dia benchmark lah ya. Maksud gue ya, orang yang pertama kayak lebih keren lagi ke total football, ke tiki-taka, ball position, and produknya gol gitu. Nah, ini orang-orang kayak inisiatornya nih. Nah, dengan munculnya Pedri, baru 20-an umurnya, dia bisa belajar. Dan apa? Untungnya dari Pedri bisa menyerap bahkan ketiganya. Ya, lu lihat noh, pemain-pemain top level dunia juga udah bilang kayak, Pedri ini bukan cuma gelandang pasang-passing. Passingnya berkelas, visi misinya luar biasa, dahsyat. Ya, keputusannya selalu bagus. Naik bagus, turun bagus, ngelit di tengah bagus. Bahkan dia bukan bagus cuma buat diri dia sendiri, dia bisa mengangkat level teman-temannya yang ada di samping-sampingnya. Dah, jadi Pedri, ya sebenarnya gue mau jawab satu lagi, De Jong nih lagi mau naik nih, tapi udahlah, nanti aja dulu. De Jong belum, gue baru happy ngeliat De Jong tuh kemarin. Nah, sedikit kita ulas bagaimana gol tercipta dari pertandingan Benfica. Gol tercipta, ya ada gol Rapinya. Lu lihat dah, Lamine Yamal nggak masuk di akal. Dia mengarahkan bola placing pakai kaki dalam. Yang mana kalau kaki dalam di placing, ditekuk, putaran bolanya nih pasti karena di kaki kiri di placing, pasti putaran bolanya ke kanan. Kecuali Trivea, dia ke kiri, ini ke kanan. Kok bisa ketika dia lewatin 1-2 orang sampai jatuh tuh orang, pas nendang bolanya mutarnya ke kiri sih? Kakinya kan begini, bolanya muter gini-gini, yang kayak nggak ada di sport science nih, kayak di dalam perhitungan manusia nih. Itu asisnya Yamal pertama. Yang kedua, golnya Lamine Yamal. Lu lihat deh, kayak gini. Mungkin kalau kita SSB, mungkin kalau kita tahu dasar-dasar atau fundamental teknik gimana mendribble atau capping lawan, ada satu sentuhan, satu dorongan. Ya, jadi satu step kaki ke depan, satu touch untuk bola gitu. Jadi tek 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 tek, tahu gak lu? Kayak Robben, lu lihat Robben dah sering bawa bola yang tek 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 tek. Susah nih jelasinnya. Jadi satu langkah, satu step langkah itu sama dengan satu step kita touch the ball. Tek tek tek. Nah, ya praktekin harusnya ada video sih ya. Tapi orang-orang kayak Messi, Lamine Yamal, kayak Pedri, dia tuh bisa dari sepersekian detik yang dak 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 dak. Dia bisa sepersekian detik untuk mendribble bola 2 kali gitu. Jadi ketika bola di kick ke kanan, ada pergerakan sedikit dari lawan ke kanan, dia langsung bisa tekuk ke kiri. Makanya orang kayak Jerome Boateng sampai patah, sampai icebreaker, sampai jatuh. Semalam juga tuh pemain sampai jatuh juga, geledak. Jadi kayak di luar nalar kemampuan manusia. Lamine Yamal tuh.
Lihat golnya. Dia dribble sekali pakai kaki kiri. Set, kaki kiri. Kaki kanan lawannya maju, mau di pertama sekali keep kaki kiri, touch sekali. Lalu kaki dari lawan bergerak. Ketika bergerak, kaki lawan mau ngambil bola. Kaki kanan ini Yamal masuk, tek tek. Gimana coba? Langsung lewat, langsung kalah 1-2 langkah. Langsung lewat, berdiri bebas, dan bukan di shoot asal-asalan, gebok, kenceng, yang penting ke arah gawang, nggak. Ditaro R2 kotak, muter. 18 tahun, kayak begitu, gimana ceritanya? Nih, kalau kita mau bandingin 17 tahunnya Lamine Yamal dan 17 tahunnya Messi Ronaldo, malah bagusan Yamal. Nih, aduh, ada gak ya? Gua nih, aduh. Di situ lagi datanya. Shit. Ya, jadi 17 tahun Lamine Yamal dia udah bermain untuk udah sekitar 60-an bermain untuk klub dan untuk country, untuk negara. Ya, sementara di 17 tahunnya Messi belum bermain buat negara, 17 tahun Ronaldo belum bermain buat negara. Bahkan GA-nya Lamine Yamal lebih tinggi gitu. Kayak 17 tahunnya Ronaldo tuh dia main kayak 6 kali, ada 6 gol lah mungkin. 17 tahun Ronaldo. Messi 1 gol karena baru debut kan di 2004 itu. Mainnya juga baru dikit banget gitu. Tapi Lamine Yamal di klub, level klub jadi orang penting gitu. Di Euro jadi best player. Susah gue sampai nyebutnya, main muda terbaik. Lu bayangin, ya dia di Euro kontribusi gol lawan Prancis, lu lihat. Gimana tuh caranya tuh anak orang 17 tahun bisa kayak gitu. Nah, gini, Lamine Yamal 17 tahun itu dia di atas Messi dan Ronaldo. Ya, dia udah Copa Trophy, dia udah Golden Boy, dia udah best player yang best player di Euro gitu, terus dibawa negaranya juara Euro gitu. Itu 17 tahunnya tuh sama Messi Ronaldo menang Yamal. Ya walaupun dia harus membuktikan sampai konsistensinya di usia tua. Yang kayak begini dibandingin sama Arda Güler. Arda Güler, lu mau alasan apa sih? Maksud gue gini, gue yakin bahkan ya kayak ini kan yang bandingin pasti dari fans Real Madrid ya. Gue yakin sih, yakin-yakinnya buat fans Madrid yang tahu bola, yang tahu seni bola, yang udah dewasa, dia juga malu ngedengerin kayak kenapa Lamine Yamal dibandingin sama Arda Güler. Kayak ya udah gitu, sama kayak gue, kalau Lamine Yamal adanya di Madrid pun gitu, terus Arda Güler ada di Barcelona, gue tetap bilang bagusan Lamine Yamal. Nggak munafik. Bahkan gue mau denger ada fans Madrid yang bilang, ya iyalah kalau masalah Lamine Yamal sama Arda Güler ya bagusan Lamine Yamal gitu. Maksud gue, kalau udah sedewasa itu oke lah. Nah, ada alasan kayak gini. Arda Güler udah dapat piala, udah dapat ini Liga Champions. Ya Allah. Lamine Yamal nggak numpang trofi, brother. Lamine Yamal ya berkontribusi, man of the match, assist banyak di Euro, best young player, Copa trofi individunya banyak. Dan dia juga ngerasa dia nggak mikirin itu, dia bermain buat diri sendiri dan orang yang mengerti sepak bola, kata dia. Tapi kan Arda Güler nggak dapat kesempatan kalau di Madrid. Makanya bagus. Ya, kalau alasannya adalah itu menjatuhkan Arda Güler sendiri dengan bilang Arda Güler nggak dapat kesempatan yang sama kayak Yamal di Barcelona. Itu lu menjatuhkan Arda Güler sendiri. Kenapa? Kalau misalkan Arda Güler nggak dapat kesempatan ya di Madrid, jangan dibandingin sama Lamine Yamal. Dibandinginnya sama yang nggak dapat kesempatan juga di Barcelona, bandingin sama Ansu Fati, bandingin sama Pablo Torre yang kekunci, bandingin sama yang nggak main di Barcelona. Udah susah lah ya. Jadi dewasa lah, gue juga bilang kayak nggak udah. Nah, Lamine Yamal, kita bacain lagi Lamine Yamal ya. Kita masih Lamine Yamal nih. Lamine Yamal 17 tahun ya, dengan dribble komplit 95 kali di La Liga, nomor pertama. Nomor 1, nomor 2-nya ada Dodi Lubecchio. Itu dari 72 kali keberhasilan melakukan dribble. Di bawahnya lagi nomor 3 ada Vinicius JR
64 kali dribble sukses. Ada Kylian Mbappe 64 kali dribble sukses. Ada Nico Williams 56 kali sukses dalam melakukan dribble. Ada Andre Raitu yang nomor 2 nih di Vallecano yang bagus juga. Jadi udah nih orang ajaib ya. Gue doain Lamine Yamal sehat sampai tua. Jadi buat gue ntar kalau punya anak pengen kayak yang mana sih Pak yang namanya Messi gitu. Gue nggak bisa bilang selain ngasih lihat di YouTube gitu, tapi lu kalau mau lihat Messi lihat tuh Lamine Yamal tuh cara mainnya tuh begitu. Oke? Itu ada Lamine Yamal. Oke, Lamine Yamal. Tadi lagi gue mau bahas pemain yang improve. Pemain yang improve selanjutnya adalah Rafinha. Ini Rafinha luar biasa. Dia sekarang telah mencetak 47 gol untuk Barcelona, menyamai rekor Ronaldo Nazario dalam pertandingan Ronaldo Nazario. Dan di dalam pertandingan 16 besar Liga Champions, dia mencatat 2 gol dan 1 assist. Ya, dengan penampilan ini dia sekarang menjadi pencetak gol terbanyak kompetisi untuk tahun ini dengan 11 gol. Dan juga untuk assist terbanyak 5. Dia golin paling banyak, dia assist paling banyak. Ya, jadi pesaing terdekatnya kemarin Salah ada beberapa penalti. Rafinha ada 1 penalti apa nggak ada justru penalti, gue lupa, kayak nggak ada dah penalti. Rafinha 11 gol tanpa penalti ya. Jadi kalau nggak menutup kemungkinan Barcelona bisa UEFA Champions League, Ballon d'Or nih. Gue kaget sih kalau Ballon d'Or tiba-tiba Rafinha gitu, kayak ini pemain yang racing star atau pemain yang digadang-gadang banyak, tiba-tiba Rafinha, lo gimana nggak kaget bro? Orang yang hampir mau pindah tapi dia nggak mau. Rafinha, itu dia tuh. Ada yang nanya wartawan ya, pemain Brazil jumlah gol dengan tercetak lu menjadi pemain Brazil dengan jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam satu edisi Liga Champions. Gimana menurut lu? Rafinha bilang, pekerjaan dilakukan dengan baik, semua mungkin terjadi, tapi kita jika tim bermain dengan baik. Jika bola tidak melewati gelandang atau jika pemain bertahan tidak dapat membangun permainan dengan baik atau mengirimkan umpan yang bagus ke depan, saya rasa tanpa mereka saya ini atau semuanya tidak akan terjadi. Ya, saya mampu mencapai angka-angka ini berkat mereka, kerjasama mereka, dan saya berterima kasih kepada mereka. Jujur, saya tidak tahu kalau saya menjadi pemain Brazil dengan gol terbanyak dalam satu edisi Liga Champions. Tapi karena sudah mencapai jumlah tersebut, mari kita coba untuk mencetak lebih gol yang lebih banyak. Ini pribadi yang baik juga ya, Rafinha ya. Bahkan Rafinha selesai match lawan Benfica, pemain kan biasanya harus kumpul di hotel, ya ada pendinginan lah, ada evaluasi. Rafinha itu izin, dia langsung datang ke anaknya yang lagi di rumah sakit. Bahkan sampai istrinya itu bikin story, dia bilang, kamu pria yang sangat luar biasa, sekarang kamu bersama anakmu yang sedang sakit, padahal baru saja kamu melakukan permainan atau tugas yang sangat luar biasa. Nih, itu attitude bisa membantu menaikkan mental teman-teman ya, nggak kurang ajar sama supporter lain. Attitude itu ya. Jadi Rafinha ini 11 gol di 2024-2025 ini udah masih bisa berpotensi golin lagi ya kalau Barcelona nggak kalah-kalah dan dia bisa cetak gol. Karena di nomor 2-nya ada Kaká 10 gol waktu itu 2006-2007, Rivaldo 10 gol. Pemain Brazil lainnya di 99-2000 ada Jardel 10 gol, Roberto Firmino 10 gol di 2017-18, ada Neymar 10 gol di 2014-2015. Goks. Itu yang terjadi untuk Rafinha ya. Dan satu lagi nih yang Pedri terakhir deh. Gimana nih guys, menurut lu Alejandro Balde guys? Ya. Gue tuh seneng kalau orang yang gue ngerasa sangat berpotensi, orang yang sebenarnya bisa melakukan kemampuannya dengan 100%, dia akan, karena gue yakin dia bagus, dia akan bagus. Gue seneng gitu. Makanya ketika Balde mainnya aneh tuh gue bawel. Balde salah passing, nggak jelas, defense-nya jelek, nggak. Tapi sekarang salah satu hal yang bisa bikin transisinya Barcelona jadi bagus ya Balde. Satu-satunya orang yang bisa bikin Barcelona bisa melakukan counter attack ya Balde. Lu lihat golnya Rafinha, Balde lari dari kotak penalti ke kotak penalti, gimana itu nih? Cita pakai susuk kijang kali itu dia tuh. Pakai susuk kijang. Apa pakai ini wapak monyet kan cepet, lincah. Kenceng banget dari ujung penalti Barcelona sampai penalti lawan, dibagi ke Rafinha langsung gol jadi assist. Nah, Balde ini sering lakuin kayak gitu. Lu ingat waktu Madrid
lawan Barcelona yang Casey golin itu dari Balde kan awalnya, Balde lari. Bahkan yang 5-2 pembantaian 5-2 5-2 apa 4-0 ya? 5-2. Oh ya 5-2 itu Yamal capping sekali bagi Rapinya, Balde lari dari tengah terus dioper sama si Rapinya, di-shoot dianggolin. Jadi dua aja, Konde larinya sebalde aja. Karena gue ngeliat Balde dribble megang bola sama Rapinya, yang Rapinya ini udah kenceng nih. Ya Rapinya tanpa bola lu, masih kencengan Balde. Jadi Balde bisa jadi salah satu back kiri terbaik ya. Gue masih menantikan, bukan terbaik Barcelona, terbaik di dunia nanti. Ya dia kan juga masih muda Balde lu. Udahlah, sorry gue nggak kepikiran yang namanya Alphonso Davies, sorry. Ya gue nggak kepikiran back kiri lain, sorry. Ada Balde, Gerard Martin juga bagus. Itu ya. Dan yang terakhir ada Pedri ya. Ini Pedri head mapnya bagus, road mapnya bagus, dia distance-nya juga ya sama aja lah, itu bagus juga. Dia membantu menekan, dia membantu bertahan, dia mengontrol di lini tengah. Bukan cuma mengontrol di lini tengah, dia yang mengontrol pertandingan. Ya, gara-gara dia melakukan ball position, dia yang melakukan ball position, mengontrol pertandingan. Dia mundur ke belakang, bantu sampai kotak penalti. Ada satu momen, kalian pasti tahu kalau main Twitter atau main TikTok ya, yang penonton TikTok Twitter, ketika ada yang palanya pelontos tuh ya, pemain Benfica lari, diambil sama Pedri dari kotak penalti, dari ujung bendera corner, lari ke tengah, ke depan lagi sampai penonton ngasih chant Pedri. Gila. Ya udah etos kerja bagus. Visi bermainnya luar biasa. Skill kualitasnya berkelas. Kalau ada orang yang bikin Pedri kenapa-napa, dia masuk neraka. Ya gue doain yang jelek-jelek kagak apa-apa lah, masuk neraka. Itu aset sepak bola, Pedri, Lamine Yamal, Kubarsi. Kalau udah kenapa-napa udah deh, neraka jahanam lu, bener. Udah, gitu aja dari gua. Mungkin kalian mau nambahin kayak De Jong, nah sedikit lah, De Jong lah tanggung nih. De Jong menurut gua, ini karena nemenin kalian sahur atau berbuka puasa ya. De Jong menurut gua, De Jong yang sekarang ini adalah De Jong 75%. Kalau lu berpikir semalam mainnya bagus banget lawan Benfica, itu baru 75%-nya De Jong. Ya dia belum 100% ketika di Ajax 2019 ya. 2019. Ya, karena gini, lu pasti sebel sama gua, lu bilang ke gua haters De Jong. Oke, gue haters De Jong gitu, tapi yang gue kritik adalah rasa malesnya De Jong sehingga nyampe ke teman-teman. Gue punya videonya warming up Barcelona, lari dia paling kenceng, Dembele yang sekenceng apa kebalap. Yang jadi masalah adalah kenapa dia tidak mau capek, dia nggak mau melakukan itu gitu. Karena gue ngerasa kalau De Jong kena 100%, karena kalau 100% agak susah, 85% aja, dia bisa lebih bagus dari kemarin. Karena dengan larinya dia yang bagus, larinya dia yang kuat, cepat, dia tuh orang yang bisa ditugasin untuk ngelewatin line gitu, lewatin lini tengah, yang melakukan transisi, yang build up pakai soloran, dia bisa. Cuma yang bikin gue sebel adalah gajinya gede, orangnya males. Itu gue nggak pernah bilang De Jong pemain jelek. Ketika saat dia males, bahkan ketika jadi subs, dia tidak bisa memberikan energi buat teman-teman di sampingnya, malah ikut lemes. Bahkan ketika awareness defense-nya jelek, selalu kelihatan. Lawan Munchen di 2022, blunder 2 kali gara-gara dia kebobolan, kagak ngejar, kagak ngepres. Nah, kalau kayak begitu main itu baru 75%-nya De Jong. Lu tahu maksud arti dan kata-kata gue bahwa menurut gue De Jong ini pemain bagus, cuma males. Ya, kira-kira seperti itulah. Udah banyak menitnya. Boleh guys, kalian yang nggak sependapat bisa di komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan Liga Champions. Berarti ada Madrid Atletico. Siapa itu yang lagi nonton yang lolos? Siapa itu? Ada Dortmund lost Lille ya. Terus Aston Villa Brugge ya. Jadi silakan di komen kolom komentar. Jangan lupa nanti akan ada acara ya di Dance TV, YouTube Dance TV. Ada gua jadi host dan narsum-narsum yang kompeten, kredibel untuk membahas sepak bola luar maupun dalam negeri, terutama timnas. Oke? Jangan lupa di subscribe dari sekarang. Tungguin Apip Famos.